Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan perkenalkan nama saya Nurul Gina Hulia. Saya Muhammad Gifari. Saya Nur Afni. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya kajian sosiologi hukum. Materi yang pertama, latar belakang pentingnya kajian sosiologi hukum. Sejak lahir, manusia telah lahir dan bergabung dengan manusia lainnya dalam wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, ia akan bergaul dengan orang tuanya. Kemudian, semakin meningkat dan semakin luas daya cakup pergaulannya dalam bermasyarakat tersebut. Lama-kelamaan, dia akan sadar dan mengetahui bahwa ada kaidah-kaidah nilai yang mengatur. Kaidah-kaidah inilah yang mengatur hubungan interaksi antara masyarakat. Inilah sebabnya bahwa sifat, hakikat, dan sistem hukum pada objek penelitian tidak dapat diabaikan oleh sosiologi hukum. Hukum secara sosiologi adalah penting dan merupakan lembaga kemasyarakatan atau social institution dalam himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perlakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai lembaga kemasyarakatan. Sosiologi hukum hanya dapat berkembang dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat dimengerti dan dipahami dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu, karena hukum adalah suatu proses. Materi kedua yaitu tentang definisi sosiologi hukum. Apa itu sosiologi hukum? Menurut pendapat Suarjono Sukanto, sosiologi hukum ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Ini sama halnya yang dikemukakan oleh R.O.J. Salman, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Selanjutnya, menurut Setjipto Raharjo, sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum yang mempelajari perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Materi ketiga yaitu tentang kegunaan sosiologi hukum. Kenapa kita perlu mempelajari sosiologi hukum? Dengan kita mempelajari sosiologi hukum, setidaknya kita akan mendapatkan 3 kegunaan dari mempelajari sosiologi hukum. Yang pertama yaitu kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat, dan sarana mengatur interaksi sosial tertentu. Dan yang ketiga, memberikan kemampuan mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hukum dalam masyarakat. Yang keempat, ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris dan analitis. Untuk memperlakukan fungsi hukum, maka fungsi hukum dibantu oleh ilmu pengetahuan dan ilmu sosial. Secara umum diungkapkan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum itu terbagi atas 2 hal. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Misalkan, hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. 2. Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya, misalkan
Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tentang perkawinan terhadap gejala sosial kehidupan berumah tangga. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang narkoba terhadap gejala mengonsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta terhadap gejala budaya. Dan yang terakhir, Undang-Undang tentang pemilihan presiden secara langsung terhadap gejala politik dan sebagainya.